Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara program pengabdian pemberdayaan masyarakat, pelatihan model integrasi kewirausahaan dan pemasaran pada Lembaga Sosial Muhammadiyah, penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan komunitas sosial sahabat yatim Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Aftoni Sutanto SE MSI. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, Ibu Hajah Eni Masrurah Salim SPD. Yang kami hormati pula gurunda kami Bapak Dr. Zunan Setiawan SEMM, dosen Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, yang dengan kesabaran membimbing kami. Yang kami hormati pula perwakilan Mitra Lazimu Bantul dan sahabat yatim. Yang kami hormati para peserta ibu-ibu hebat, dan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada kesempatan ini agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita ikhtiarkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, marilah senantiasa kita pupuk rasa nasionalisme bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, berikut kita simak bersama sambutan Kaprodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, sekaligus pada saatnya nanti berkenan untuk membuka secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Aftoni Sutanto SE MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang sangat istimewa ini dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian salam dan sholawat selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Yunas Setiawan sebagai pemateri pada siang hari ini. Beliau adalah salah satu dosen di program Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan yang nanti akan memberikan pemateri pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Kemudian saya hormati Bapak Ibu, Bapak Panitia, Mas-mas dan Mbak Panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan mempersiapkan dengan baik. Terima kasih. Dan tidak lupa saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini, yang nantinya akan mengikuti serangkaian kegiatan. Tema yang akan diusung pada pertemuan siang hari ini adalah pelatihan model integrasi kewirausahaan dan pemasaran pada lembaga sosial Muhammadiyah bergerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan komunitas sosial sahabat yatim piatu. Tema ini luar biasa, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik, dan tidak kalah pentingnya pemateri-materinya luar biasa. Yang pertama adalah beliau Ibu Hajah Karni Masmurul Halim, sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah dalam hal ini nanti akan menyampaikan tentang motivasi menjadi wanita hebat. Dia adalah Ibu Ketua BPKK Kabupaten Bantul. Luar biasa, dan ini kesempatan yang sangat baik berjumpa dengan beliau dan nanti akan menyampaikan materi tersebut. Kemudian pemateri yang kedua Bapak Dr. Yunas Setiawan SMM yang nanti akan menyampaikan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ini beliau sudah pakarnya di bidang kewirausahaan, dan beliau selain dosen, beliau juga pelaku bisnis, sehingga sangat tepat sekali untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Rani Dwi Hapsari, STASS, nanti teknik pemasaran produk di sosial media, nanti akan disampaikan Ibu Rani. Dan materi terakhir adalah oleh Chandra Aditama SD, secara kreatif menggunakan handphone. Yang luar biasa, dan alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan ini, dan marilah nanti kita sama-sama mengikuti rancangan materi-materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan saya sangat mengucapkan, dan pihak-pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya berharap nanti sesampainya keluar dari sini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, ya. Apakah itu nanti pencerahan tentang kewirausahaan atau pencerahan tentang pemasaran, sehingga nanti bisa bermanfaat dan bisa berkontribusi di dalam aktivitas ibu-ibu sekalian, baik aktivitas di daerah masing-masing maupun aktivitas di lebih luas lagi secara umum.
kurang lebihnya saya sampaikan seperti itu. Jadi mohon maaf tidak bisa panjang lebar, akan lebih bermanfaat nanti kita ikuti untuk sesi-sesi pemateri. Saya ucapkan selamat mengikuti, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga acara ini bisa membawa manfaat kita bersama. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan integrasi kewirausahaan dan pemasaran ini saya buka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara pada kesempatan ini telah dibuka secara resmi oleh Bapak Kaprodi. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama materi bersama gurunda kami, Bapak Dr. Zunastiawan, SEMM, dosen Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Beliau akan memberikan materi terkait bagaimana membangun mindset kewirausahaan bagi kita semua. Kepada yang kami hormati, Bapak Yunar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bunda-bunda hebat. Saya izin karena saya masih muda, saya mengaturkan salam hormat untuk saya selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Dr. Aftoni Sutanto, Master of Science, selaku Kaprodi, Master of Magister Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad. Selanjutnya, bunda-bunda hebat dari sahabat yatim. Kemudian nanti ada Ibu Ketua PKK Kabupaten Bantul, dan juga para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, yang saya kagumi. Pertama, saya karena harus mempersiapkan dulu filenya untuk dipresentasikan, saya mohon maaf. Oh, ini malah foto saya nih yang jadi saya agak gimana ini waktu masih muda ya, kamu itu nih sudah. Itu buat live streaming itu. Sambil dahar loh, agak lemas sendiri.
dulu seperti tadi yang Mbak Ani katakan. Puasa ya Bunda ya? Oh ada yang ya, alhamdulillah berkah. Jadi sesuai dengan judul temanya pelatihan integrasi kewirausahaan dan pemasaran, maka kami selaku pengusul, pendamping dan teman-teman mahasiswa Magister Manajemen FEB UAD yang didukung oleh LPM UAD juga dan juga Prodi Magister Manajemen ingin mengajak bunda-bunda hebat agar bisa tergugah menjadi wirausahawati. Jadi selama ini kami melakukan pendampingan kemarin di program mengenai kemampuan pengembangan sumber daya manusia di BPRS di salah satu BPRS terkemuka di Kodia di Jakarta sekaligus di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Nah dengan ini kami mengharapkan setelah ini ada lagi untuk berkesinambungan. Jadi nanti kami akan mengundang Bunda juga mengadakan pelatihan secara online. Silakan yang hadir, alhamdulillah Ibu Ketua PKK Bantul. Terima kasih sudah. Jadi nanti rencananya seperti itu ya. Sehubungan dengan Ibu sudah rawuh, saya ingin mengakhiri dulu untuk tema bahasan ini. Nanti Ibu biar yang melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, berhubung dengan Ibunda Hajah Eni Masrurah Halim SPD sudah datang. Selanjutnya akan kita simak motivasi dari Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Bantul dengan tema menjadi wanita hebat. Kepada kami yang kami cintai, Ibunda Hajah Eni Masrurah Halim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yusuf izin Pak, saya ini menjadi tidak konsentrasi. Bapak Kaprodi, Pak Abdali, dan Pak Junhadi, dan Pak Mamundur dan Pak Edi, konsentrasinya sedang tidak jelas. Dan yang saya hormati ibu-ibu serta hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah saya hadir terlambat Bapak Ibu semuanya karena tadi itu habis ngajar langsung kayaknya perlu perjalanan yang cukup lumayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan siang hari ini saya beserta ibu bapak semuanya diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka di ruangan ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang bahagia. Bapak izin berdiri. Sebelum saya matur ke ibu-ibu semuanya, boleh saya bertanya terlebih dahulu, Bu. Ibu-ibu ini perwakilan dari menopo? Ibu dari Wali Yatim di Batu Bambang Lipuro. Lajeng kalau Ibu Bambang Lipuro juga
Yang lain ada dari selain Bambang Lipuro? Dedes. Lanjut. Bantul. Ada yang lain lagi? Sambon. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini salah nih, teknik mengajar yang salah sambil bicara. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya lebih fokus kepada ibu-ibu ini, bapak. Tadi pembawa acara mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menjadi wanita hebat. Ini to the point saya maturnya. Saya tidak perlu bertanya bagaimana cara kita menjadi wanita hebat, karena setiap diri kita, perempuan-perempuan ini adalah wanita hebat semuanya. Pasti hebat. Kalau tidak hebat, maka kita tidak bisa hidup dengan bahagia hingga sampai dengan saat ini. Tidak, Bu? Sanajan pun mikir, astagfirullahaladzim, sekarang saya sedang tidak punya suami, atau ya Allah, saya hari ini bisa harus memberikan menafkahi anak saya dengan apa, dan yang lain-lainnya. Tetapi faktanya, Bu, saya yakin hati panjenengan saat ini itu biasa-biasa saja, Bu. Artinya kita telah berdamai dengan hati kita sendiri, dengan kondisi yang kita jalani saat ini, apapun itu. Termasuk sekalipun misalnya panjenengan melihat saya, wah Bu ini itu duwe kabeh, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, pokoknya duwe kabeh. Tetapi dari setiap individu itu tidak mungkin tidak memiliki satu masalah. Hanya saja Allah memberikan nikmat hati kita itu dipadukan dengan akal kita untuk saling berdamai, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa bahagia dengan cara bersyukur. Bu, kalau kita ini orang Jawa pasti pernah mengenal sejarah seorang tokoh perempuan di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Tahu ya, Bu ya? Ya. Tahu lah. Setiap tanggal 21 April selalu kita peringati. Dan herannya itu, kalau kita itu memperingati pasti pakai kebaya. Yang nggak pakai jilbab itu pakai sanggul gitu. Kalau kita pakai jilbab tetap ya, Bu. Nah, kenapa yang di biru itunya? Karena bagi kita seolah-olah memahami, menghayati bagaimana Raden Ajeng Kartini ketika itu sedang memperjuangkan hak-hak perempuan, kemudian pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Apalagi saya tekankan lagi adalah perempuan, yang dari sisi lain orang mengatakannya wanita. Sebenarnya tidak hanya Raden Ajeng Kartini, tetapi banyak perempuan-perempuan lain kala itu yang berjuang untuk menyetarakan hak-hak perempuan dengan laki-laki. Tetapi faktanya yang diakui atau yang diperkenalkan ke publik itu adalah Raden Ajeng Kartini. Tidak hanya tentang bagaimana perjuangan beliau itu mencerdaskan perempuan, tetapi juga termasuk bagaimana beliau belajar agama kepada seorang kiai, bagaimana beliau berusaha meneladani Rasulullah. Dan saya yakin ketika beliau belajar tentang keagamaan yang waktu itu adalah Islam, tentu salah satunya juga belajar bagaimana menjadi seorang istri Rasulullah. Bu, yang saya nih penjenengan yang paling dikagumi dari istri Rasulullah itu siapa, Bu? Aisyah, Khadijah, Suwaibah. Ada lagi Bu, istrinya Rasulullah itu banyak sekali, Bu. Tapi yang paling terkenal hanya dua ya, Khadijah dan Aisyah. Kenapa, Bu? Karena kedua istri Rasulullah ini adalah paling unik. Itu saya kok unik ya, istimewa itu. Yang pertama Khadijah. Khadijah ini menjadi perempuan yang mendampingi Rasulullah dari nol, maksudnya sejak masa Rasulullah hanya itu, hingga kemudian
sampai pada tahapan-tahapan dewasa beliau. Bahkan harta beliau itu beliau dedikasikan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Padahal Khadijah itu seorang saudagar. Saya mengatakannya saudagar meskipun orang mengatakan itu pedagang yang kaya raya. Nah, bahkan segala yang beliau miliki itu diberikan kepada Rasulullah untuk berjuang, untuk menyebarkan agama Islam ketika itu di masa jahiliyah. Sekarang kalau penjenengan melihat itu sebagai istri Rasulullah, pasti akan mengatakan, iyalah bu, kan Rasulullah jaminan bu, jaminan surga itu. Meskipun setiap manusia pasti akan dihisap, tetapi setiap boleh jenengan ditawari, mau nggak jadi istri Rasulullah, misalnya Rasulullah pasti ada, mau jadi istri keberapa pun mau nggak bu? Mau kalau saya bu, karena Rasulullah. Tapi kan itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan kita hanya mau sekarang menjadi perempuan yang bagaimana hebat di mata keluarga kita, bagi agama kita, dan tentu saja yang utama itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini adalah seorang hamba Allah. Sebentar, ini lama-lama saya tak seperti ceramah agama. Jadi, ketika kita menjadi seorang perempuan yang mau tidak mau itu harus menjadi perempuan yang mandiri, maka kita patut meneladani dari setiap perempuan-perempuan hebat yang pernah kita dengarkan, pernah kita simak, pernah kita ketahui bagaimana sejarah perjuangannya. Beliau tidak pernah mengalami masa yang mudah semuanya. Pasti ada hal-hal yang itu sangat bagi beliau itu pasti membuat hatinya sakit, membuat dia harus menangis, dan itu prosesnya tidak singkat. Sekarang saya mau bertanya Bu, menurut ibu-ibu, Bu Emi ini hebat nggak Bu? Hebat Bu, saya juga puji diri saya sendiri nih Bu. Hebatnya itu bukan karena posisi saya saat ini, tetapi saya itu tumbuh dari anak yang pemalu. Yang kedua, saya itu pendiam. Yang ketiga, penakut. Yang keempat, insecure. Kenapa bukan insecure? Menjenengan mereka percaya. Tapi kalau penjenengan bertanya pada orang tua saya, kepada kedua adik saya, apalagi ibu saya, maka mereka akan mengatakan, iya, Emi itu seorang yang disebutkan tadi. Dulu saya tidak pernah mau bergaul dengan banyak orang. Menurut saya tidak pantas bersama dengan orang-orang di sana. Saya merasa saya bukan siapa-siapa. Saya merasa saya tidak punya kemampuan apapun dibandingkan dengan teman-teman. Bahkan Bu, ketika sekolah itu, ketika teman-teman saya mereka bermain misalnya kasti, apa namanya Bu? Bentek, sepak sekam, lubang soter. Kula niku sing penting awar terus meneng mojok teng pinggir nonton. Saya nggak pernah ikut bermain dengan mereka kecuali terpaksa ikut. Kalau ikut mesti kalah. Seperti itu Bu. Ada lagi ya Bu, bahwa ketika itu di zaman kita masih muda dulu Bu, masih anak-anak, kita sayangnya seusia gitu 40-50, ada yang 30 paling okay. Ada yang 20 macam-macam. Ketika itu orang Indonesia, terutama orang Bantul, ini rata-rata kan kecil-kecil Bu, gitu. Kalau sekarang anak-anak SD itu rata-rata udah tinggi-tinggi Bu, dan saya itu adalah yang terbesar dari yang lain-lainnya. Kebayang ketika saya berbeda dengan yang lain, maka saya merasa insecure Bu. Saya merasa tidak pantas bersama teman-teman saya. Saya merasa harus menunduk, harus membungkuk dan lain-lainnya. Sampai kemudian pada tahapan-tahapan berikutnya saya terbentur oleh banyak masalah. Bagaimana saya mau tidak mau harus menjadi seorang perempuan yang suatu ketika itu hidup sendiri. Maksudnya bisa mandiri
tanpa ketergantungan orang tua. Dulu saya selalu melakukan apapun atas perlindungan orang tua, selalu dibimbing, diarahkan, diantar, semuanya orang tua. Apalagi ibu saya membuat saya itu berani, membuat saya harus mau dan mampu terbuka dengan orang lain. Akhirnya Bu, saya kemudian punya pikiran, akal saya itu jalan. Ketika mulai usia SMA, kuliah begitu, saya tidak boleh begitu terus. Maka saya kemudian berusaha bergaul dengan orang-orang pemberani. Bagaimana saya bisa terjebak, harus terpaksa ngomong di depan. Kemudian saya harus bisa bergaul dengan orang lain. Dan bagaimana saya bisa tersenyum di hadapan orang lain. Jangan nyala mulu peneng baik ibu. Iya loh. Saya itu ya itu harus disyukuri Bu. Setiap orang itu kan ada yang punya anugerah. Nggak senyum pun terlihat senyum. Tapi ada juga nih yang senyum tapi tetap berserem Bu. Kayak saya gitu. Jadi sebenarnya hati saya dan segalanya itu tidak berbentuk seperti itu, tapi Allah menganugerahkan wajah saya wajah yang seperti ini. Dan akhirnya sekarang pakai masker itu sebenarnya menyelamatkan ya Bu ya. Yang beda matanya aja gitu. Nah, berubah menjadi orang yang pemberani, berubah menjadi orang yang terbuka, berubah menjadi orang yang mau tersenyum kepada orang lain, berubah bagaimana berdamai dengan keadaan kita. Itu masuk dalam kategori sebagai orang atau perempuan yang menjadi perempuan hebat. Perempuan hebat itu tidak harus selalu menjadi orang-orang sukses, orang-orang kaya. Kalau bagi saya itu tidak kaya sampai dengan saat ini Bu. Saya tetap selalu sederhana seperti ini karena saya merasa bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya tampilkan sekarang ini itu sudah cukup bagi saya. Kita tidak perlu bagaimana, wah ben aku ketok nek bojone bupati iki kudune ya sing ayu didik gitu. Enggak harus. Sekarang kalau saya dandan seperti itu kira-kira jenengan ajeng nyapa kula wani lho Bu. Boten kok kata niki kadang ini wah wani. Gitu Bu. Padahal saya itu nggak seperti itu, Bu. Saya senang kalau misalnya penjenengan Ibu, Bu, saya loh Bu kemarin hadir loh, saya yang di bahasanya itu ibunya siapa gitu. Nggak apa-apa Bu, seperti itu. Artinya menjadi perempuan, menjadi wanita yang hebat itu adalah ketika kita bisa berempati dengan orang lain, ketika bisa bersabar, apalagi ketika kita diberi amanah anak-anak yatim maupun yatim piatu. Jadi kan ada yang diamanahkan ke penjenengan itu bukan putranya jenengan tapi. Nah di sini mungkin putranya sinten Bu. Iya. Saya tidak bisa membayangin Bu bagaimana rasanya gitu. Tetapi tentu nggak perlu dibayangkan. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak yang diamanahkan kepada kita itu menjadi generasi penerus yang seperti diharapkan oleh kita sebagai anak-anak yang solihah, sebagai anak-anak yang berprestasi. Bu, prestasi nggak harus juara kelas, nggak harus juara nopo gitu. Tetapi kalau bisa, bagus Bu. Itu sebuah prestasi yang luar biasa bagi seorang ibu ketika dia bisa membuat anak-anaknya itu menjadi berprestasi lebih dari yang wajar-wajar saja. Saya yakin penjenengan pasti selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putri penjenengan. Misalnya, wah sekarang ada lomba hafid, hafalan surat-suratan surat pendek itu. Putra-putri penjenengan mungkin belum seperti yang penjenengan harapkan, tapi Bu, penjenengan menyemangati bagaimana saya putra ini melu pasti bisa. Kemudian penjenengan ajari pelan-pelan, lalu ikut. Itu adalah bagian dari bagaimana penjenengan memberikan kepercayaan diri kepada putra-putri penjenengan. Penjenengan terbatin Allah Bu, ini putranya ya tidak tahu melu lomba gitu. Bu, bukannya saya nggak pernah memotivasi, tetapi ternyata anak saya itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Anak saya lebih suka kemudian bukan yang lomba-lomba, tetapi ketika dia mengekspresikan dengan kegiatan yang lain yang dia sukai. Nah, dengan putranya nggak mau ya rasa dipaksa Bu. Kalau dipaksa, itu nanti kemudian dia akan menjadi anak-anak yang dalam
tekanan. Yang terpenting adalah bagaimana penjenengan menyemangati, berusaha memperkenalkan dengan hal-hal yang membuat dia menjadi berkembang, menjadi manusia yang lebih baik, dan dia menjadi anak yang seperti dia diharapkan oleh ibu bapaknya semuanya, baik yang masih ada maupun sudah almarhum. Itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi wanita hebat. Apalagi ketika kita bisa mengantarkan menjadi anak-anak yang soleh-solihah, kita doakan setiap hari setelah sholat wajib, pasti ya Bu ya? Pastilah. Kemudian sholat lain, ada yang konsisten Bu? Alhamdulillah. Saya kalau ibu ini pasti rajin sholat lain nih. Puasa Senin Kemis, puasa apa lagi Bu? Banyak sekali. Nah, kalau misalnya nggak kuat ya apa Bu? Kalau misalnya penjenengan itu memiliki kalau saya puasa jadi ibu, terus nggak habis kalau betul, bagaimana saya mau sholat lain loh? Saya itu tidurnya aja jam 1 malam gitu. Ya sebelum tidur Bu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, tentu Bapak saya tidak perlu matur banyak sekali, karena yang terpenting bagi kita ini menjadi orang atau menjadi perempuan di dalam masa hidup kita, di sisa hidup kita ini adalah yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Anak-anak kita adalah investasi bagi negara kita, investasi bagi kita juga di alam nanti. Karena dengan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solih-solihah, maka nanti mereka akan mendoakan kita, senantiasa akan berikan amal jariah kepada kita. Tidak ada amal apapun yang terputus kecuali amal ibadah, dan tentu saja doa-doa dari anak yang solih-solihah. Amin. Dan saya yakin ibu-ibu semuanya ini sampun Bu tasah doa. Itu saja, saya hanya menyampaikan itu sebagai ibu di Kabupaten Bantul ini, yang saya merasa bahwa ibu-ibu ini adalah bagian dari keluarga saya, keluarga dari Kabupaten Bantul yang harus selalu optimis, harus senantiasa bahwa kita ini hidup punya nasib yang sama dengan banyak orang. Tidak setiap orang mendapatkan rezeki yang sama, tetapi setiap orang memiliki rezeki yang itu diberikan kepada kita, tidak diberikan kepada orang lain. Tetap senantiasa jaga kesehatan, kemudian jaga kebahagiaannya, jangan lupa bekerja keras untuk selalu dapat menghidupi keluarga kita dengan penuh cinta kasih, dan tentu saja jangan lupa tersenyum, dan kalau ketemu dengan saya nyapa Bu. Dan kalau saya lupa panjenengan ya dimaklumi, jangan dibatin. Dan saya ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan Ibu Haja Eni Masrurah Halim dapat menginspirasi para peserta untuk bisa menjadi perempuan-perempuan hebat dan kuat. Baik, karena keterbatasan waktu, Ibunda Haja Eni Masrurah Halim ini akan melanjutkan ketugasan bersama masyarakat di tempat lain. Sebelum meninggalkan acara, kiranya berkenan untuk mengambil tempat terlebih dahulu guna menerima tanda cinta dari kami. Sekaligus juga kami undang para mitra dari Lazismu Bantul dan sahabat yatim Bantul, perwakilan adik hebat Shelly, mungkin bisa maju ke depan. Dan juga kami mohon berkenan untuk menyerahkan Kaprodi Magister Manajemen Bapak Aftoni beserta Gurunda dosen pembimbing kami Bapak Yunan, dipersilahkan.
Izin kalau itu lihat sini, nanti izin. Jadi 1, 2. Untuk Azismu, perwakilan dari ADEBA untuk Pak Enan, monggo dipersilakan. Oh iya. Ya, oke. Izin ke kamera datang, izin. Oke, 1, 2. Izin buka sampai rapat. Izin. Izin dan kamera lagi 1, 2. Sampul. Yuk lihat deh, semua izin. Sampul. Ada sini ada. Membantu ya. Oke, mungkin maju ke depan untuk foto bersama sebentar. Boleh ikut berdiri? Berdiri di tempat masing-masing. Oh, yang Kita foto dari depan ya Ibu. Kita akan simak kembali materi bersama gurunda kami Bapak Zunan Setiawan SEMM. Mohon maaf tadi ada sedikit terjeda ya Pak ya untuk materinya. Baik, saat ini boleh dilanjutkan kembali materi terkait bagaimana membangun mindset kewirausahaan bagi kita semua. Kepada yang kami hormati Bapak Zunan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat semua. Mohon maaf tadi ada karena memang harus Ibu ini yang mengumumkan, jadi saya izin juga. Nah, ini untuk pertama saya izin atas nama program Magister Management bersama Datan dan juga BPM dan juga tim dari program pemberdayaan masyarakat dari mahasiswa MMLDWD ingin mengaturkan beberapa model kewirausahaan. Mungkin ini terlampau terlampau view-nya terlampau jauh, namun ini adalah suatu perencanaan ya. Artinya ketika kita nanti semua ini akan bertekad ya, kadang kan kita selaku individu itu harus punya niat lebih dahulu, tekad yang kuat, kepekaan kita bagaimana kita semua ini bisa hebat tadi seperti yang Bunda ini kemukakan. Nah, awalnya kita memang harus punya sense of dari apa yang ingin kita lakukan ke depannya. Bunda-bunda hebat ini kan semua saya yakin sangat super sibuk ya. Jadi ada yang mengurus rumah tangga, ada yang mengurus yang lain dan sebagainya. Namun alangkah baiknya ketika kita itu mempunyai suatu keberkahan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memberikan suatu makna hidup kita. Nah, ini sesuai dengan judul tema modal integrasi perusahaan, karena mitra kita ini ada 3, yaitu PKK selaku penggerak individu di kabupaten, di kecamatan, di kelurahan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita ada Lazismu. Ini bagian yang sangat kita kenal dari Muhammadiyah, di mana nanti menjadi tempat payung kita untuk saling berdiskusi, saling mendukung, bersinergi, berkemajuan. Lalu yang ketiga, partisipan aktif dari bunda-bunda hebat, sahabat yatim di Kabupaten Bantul ini dan khususnya dan selaku pada umumnya di daerah Istimewa. Dan kita nah, ini tadi mitranya ya sudah kami kemukakan. Nah,
ini kemarin kita sudah sosialisasi ya, artinya kita memberikan tujuan kita, misi kita apa, lalu model kita apa, dan alhamdulillah tim dari mahasiswa dengan dosen juga didukung oleh Prodi Sistem Manajemen dan SMPMWD telah menyetujuinya dan mendorong untuk memberikan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita ada suatu panggilan ya, hati nurani, panggilan di mana kita harus mengabdi, memberdayakan komunitas sekeliling kita. Nah, kemudian kita ada idenya apa? Yaitu kita menawarkan solusi bagaimana kita ingin merubah suatu komunitas. Ibu-ibu, bunda-bunda hebat ini kan sudah punya komunitas, sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai suatu rekanan yang saling mendukung. Nah, ini kita ingin berdayakan. Lalu konsepnya apa? Konsepnya adalah kita harus punya strategi bisnis apa yang ingin Bunda lakukan. Lalu kita harus mendampingi proses itu agar Bunda menggapai goal tujuan dari Bunda yang ingin Bunda lakukan. Dan yang terakhir, kita bisa saling komunikasi lagi. Maka saya menganjurkan kami ingin nantinya setelah kita lakukan ini, kita akan melakukan pendampingan melalui tema-tema atau acara kekhususan sesuai dengan yang ingin Bunda lakukan. Nanti kita bisa online, kita bisa buka, nanti kita komunikasi lagi. Nah, ini yang tadi kami coba utarakan. Kita ada misi ya, yaitu kita berusaha membentuk model bisnis bagaimana dasar kewirausahaan yang tepat untuk bunda-bunda hebat ini. Lalu yang kedua, kita harus bisa saling beradaptasi, kita bisa saling memberikan sinergi agar apa? Agar kita saling berkemajuan bersama. Yang ketiga adalah kita nanti ada untuk desain bisnis, perencanaan bisnis seperti apa, inkubasinya seperti apa, lalu apakah nanti perlu ada badan lembaga yang kuat untuk memberikan modal bagi bunda-bunda hebat ini. Nah, ini langkah pengabdiannya. Jadi kami pada tahap ini adalah pertama berusaha akan mendekat ke Bunda. Bunda akan dibekali cara bagaimana mengkreasikan usaha Bunda. Bunda akan didampingi, lalu mempunyai gagasan apa untuk model bisnis selanjutnya. Lalu kita akan berusaha menjawab, memberikan solusi. Dan nanti terakhir adalah model kualifikasi yang tepat untuk integrasi Lazismu, PKK Bantul, dan sahabat Jantim. Nah, ketika kita bicara bisnis, model bisnis itu apa? Ini saya sadur dari beberapa sumber. Jadi model bisnis ini adalah fungsinya agar kita mengurangi ketidakpastian kita. Kita kan ketika melangkah, ketika kita bergerak, melakukan rutinitas keseharian, kita kan butuh petunjuk ya, untuk apa yang harusnya kita lakukan. Nah, model ini nantinya akan memberikan jawaban bagi bunda-bunda hebat ini agar efisien, hemat biaya, namun bisa meraih laba yang sebaik-baiknya. Oke, nah, kita paham betul ya, seperti tadi kami kemukakan, kita itu butuh model bisnis. Nah, ini kita nanti akan juga memahami, mengetahui peluang apa sebenarnya yang akan Bunda dapatkan ketika Bunda melakukan kegiatan yang akan kita dampingi ini selanjutnya. Ya, Bunda paham ya? Paham ya? Jangan Bunda paham enggak? Enggak. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi nanti kita saling diskusi, kita saling interaksi agar kita nanti bisa mencapai tujuan bersama. Jadi bunda-bunda hebat ini datang ke sini pada waktu ini tidak sia-sia Bunda. Insya Allah berkah manfaat untuk kesinambungan ke depannya. Nah, model bisnis ini kan sudah baku ya Bunda. Jadi memang ini dikemukakan memang ini sangat perlu untuk usaha sekaligus kita ingin memberikan edukasi bagaimana sih sebenarnya
pemodelan bisnis yang baik itu agar pelaku seperti bunda-bunda hebat ini agar bisa bisa sustainability, bisa berkesinambungan, memberikan nilai dan profit tetap sesuai dengan tujuan bunda yang akan bunda lakukan. Nah ini model bisnis kanvas namanya. Jadi bunda akan diberikan suatu contoh apa-apa saja yang harus bunda isikan nantinya ketika bunda ingin melakukan suatu unit bisnis baru. Tapi ini bunda. Nanti kita contohkan aplikasi ini. Kita ada bunda menunggu jaringannya loading. Mungkin bunda dibahas sambil minum. Oh ya, ini saya dapat amanah dari panitia. Di meja-meja bunda ini ada semacam kertas. Ini nanti saya diamanahkan kami ingin bunda menempelkan di rumah. Ketika bercermin, bunda bisa membacanya. Jadi bisa memotivasi bunda agar bunda bisa lebih bersemangat. Dengan bunda ini seringan dari amanah dari tim. Juga nanti di sini juga ada di botol minuman ini. Nah ini dari Universitas Ahmad Dahlan. Ini ada doanya, kutipan surat ayat Al-Quran, lalu ada semacam renungan ya barang ini ya. Jadi semua ini ada suatu menggugah keterbukaan untuk benda-benda hebat. Gimana kita bisa bikin model apa? Oke baik, dilanjutkan dulu di slide berikutnya. Nanti slide-nya bisa dibagikan ya barangnya. Oke, jadi nanti oleh barangnya nanti dibagikan dan bunda nanti bisa lihat contoh. Ini kami sudah membuatkan konsep model ketika bunda nanti berkolaborasi dengan Lajismu. Karena Lajismu ini adalah suatu badan social enterprise ya, yang oleh Muhammadiyah menjadi suatu badan lembaga yang membuat bunda-bunda hebat ini akan lebih bersinergi berkemajuan. Nah ini contohnya ketika nanti bunda selaku partisipan ini akan menjadi bagian dari key partner ya di sini. Ada masyarakat, ada bank, ada komunitas ya, seperti bunda komunitas masyarakat. Kemudian kunci aktivitasnya adalah pelaksanaan program sosial. Nanti ada promosi, ada pelaporan. Lalu nilainya apa? Adalah pemberdayaan masyarakat. Lalu ada hubungan antar pelanggan di sini. Katakan bahwa nanti ada pendampingan yang bunda, ada forum pertemuan seperti ini lagi. Lalu ada laporan dan sebagainya. Lalu segmennya apa? Masyarakat yang memang membutuhkan. Lalu tim-tim yang memang nanti akan berdialog dengan bunda. Itu dari kami ya, dari teman-teman mahasiswa dan saya sendiri nanti insya. Kemudian nanti juga untuk khususnya adalah iuran anggota, pengurus dan sebagainya. Lalu untuk jasa penyalurannya yang kredibel, transparan ya. Lalu tentunya juga nanti dibuat suatu layanan. Kalau di sini saya contohkan ada zakat dan juga. Lalu ada untuk strukturnya rutin ya, nanti bisa dibuat operasional dan sebagainya. Dan untuk pendapatannya bisa dari hibah dan wakaf. Dan ini nanti kita komunikasi dengan lain mas nanti ya mas ya. Ini insya Allah bapak bersinergi bersama. Lalu selanjutnya nah ini dari untuk komunitas seperti sahabat yatim contohnya. Ini dari donatur, dari unit bisnisnya juga bisa mitra pelaksana program ya seperti kita sekarang ini. Lalu kunci aktivitasnya adalah nanti berupa promosi program juga, pengawasan unit bisnis juga. Lalu ada nilai promosinya, pemberdayaan ya. Di sini kami berikan kemudahan, namun ini bisa diganti dengan partisipan aktif sesuai dengan
gender yang akan kita fokuskan. Jadi pendidikannya, persiapan kerjanya, kewirausahaan seperti apa. Lalu nanti kita juga mendampingi tetap dengan forum pertemuan yang sama. Lalu nanti ada semacam rutinitas operasional variabelnya, kemudian nanti kita kelola sebaiknya, lalu nanti revenue streamnya ada hibah juga, nanti ada pembelian atau pendapatan dengan bisnis yang kita kelola bersama dan sebagainya. Oke, Chandra, next. Monggo Bunda di. Nah ini proporsi pemodelan bisnis ya, kita cepat aja. Ini karena ini memang harus dinyatakan bahwa pertama adalah kita ini dengan model bisnis akan mendorong agensi wirausaha. Nah bunda-bunda hebat ini diharapkan menjadi agensi wirausaha. Lalu yang kedua, ini kan kita menjawab ya bagaimana penyesuaian model bisnis yang ingin bunda lakukan sesuai dengan harapan bunda nanti. Nah kemudian peluang, bunda akan membaca peluang apa yang kira-kira bunda dapat lakukan. Kami bisa dampingi agar bunda bisa meraih sesuai goalsnya nanti. Nah ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan melalui pemodelan bisnis ini. Jadi nanti bunda-bunda ini akan dipermudah mencapai tujuan. Nah, ini sebenarnya berputar ya, sudah seperti film karena ini supaya tidak bosan. Namun karena jaringan rutinnya agak kendala, ini saya sebutkan secara cepat saja bahwa ini adalah suatu model di mana ada kesuksesan, ada analisis bisnis yang baik, ada pengembangan strategi dan juga teamwork, kelompok komunitas yang saling membantu. Oke, ini kita ulangi ya bahwa model bisnis ini adalah bukan menjadi suatu proses ya, namun kita yang membentuknya proses tersebut. Jadi model bisnis ini hanya sebagai model, namun yang melakukannya proses itu adalah kita sendiri. Jadi model bisnis adalah sebuah perantara, suatu model yang membantu mendukung kita agar kita bisa mengeksekusi. Yang penting itu adalah implementasinya, Bunda. Ketika kita datang di sini, kita rawat sama-sama, meluangkan waktu. Namun ketika tidak ada implementasinya, nanti wazir ya Bunda ya, sia-sia ya. Jadi intinya itu, model bisnis membantu kita untuk mengimplementasikan ide-ide kita menjadi suatu action yang kita lakukan akan mencapai tujuan. Nah ini ringkasannya Bunda. Jadi kami dari selaku dosen teoritis ya, kan dosen itu kan teori ya, tapi alhamdulillah kita gabungkan dengan praktisi. Nah ini adalah suatu rincian proses perancangannya nih Bunda. Jadi nanti kita ada identifikasi masalah, lalu kita mengkomplain dengan teorinya apa, lalu proses perancangannya, inputnya apa yang dibutuhkan, aktivitasnya apa. Jadi dengan adanya input, maka kita akan memanfaatkan apa saja yang perlu disediakan untuk solusinya. Lalu outputnya apa? Setelah kemudian kita ambil outcome-nya apa, lalu impact-nya apa, dampaknya yang dihasilkan ketika target outputnya kita nanti akan dicapai. Nah ini yang diminta oleh tim ya. Jadi tadi kami coba membuat suatu pendahuluan karena judulnya adalah model integrasi kewirausahaan, maka kami coba mengemukakan model integrasi itu apa sih sebenarnya. Nah ini ketika saya diminta tema selanjutnya bagaimana menciptakan, tapi kalau bagi saya penciptaan itu adalah suatu hal yang Allah yang melakukannya ya. Tapi kalau jika kita lebih tepatnya adalah pengkreasian jiwa entrepreneurship atau berwirausaha. Jadi sebenarnya semua individu umat ya, apalagi Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan kita menjadi seorang wirausaha, menjadi pengusaha yang jujur, yang transparan, yang diberikan amanah yang tinggi, kemudian ahli dalam strategi bisnis dan sebagainya. Kita wajib mencontoh Rasulullah Muhammad SAW.
Dan untuk itu maka seluruh umat manusia yang dilahirkan itu sebenarnya punya potensi menjadi wirausaha. Jadi bunda-bunda hebat ini harus percaya diri, harus bisa melakukan atau menjadikan diri sendirinya adalah sebagai pengusaha. Dan awalnya semua memang harus dari nol, dari awal. Nah ini contohnya bunda. Kita harus percaya diri kenapa? Karena prospek Indonesia itu cerah sekali bunda. Ini data yang diambil dari Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang saya ambil dari database dari MP3I 2011. Ini 2011 loh bunda, apalagi sekarang 2022. Di model ini ya kita sama-sama lihat ya. Ini perencanaannya sampai dengan 2025. Memprediksi bahwa kita selaku orang Indonesia, rakyat Indonesia ya, itu nanti akan diperkirakan mempunyai penghasilan rata-rata 8,3 juta per bulan. Hebat atau bunda? Jadi alhamdulillah saya yakin bunda-bunda hebat penghasilannya jauh lebih itu kan. Jadi kita harus percaya diri bahwa prospeknya di Indonesia itu kita jualan apapun itu pasti laku, insya Allah, masya Allah. Jadi kita harus punya tadi ketulugaan, kepekaan untuk menjadi wirausaha. Ini data loh bunda, datanya valid insya Allah. Nah untuk mencapai itu, karena ini kiat ya, kami diminta untuk memotivasi bunda-bunda ini. Yang pertama Semangat. Jadi ini karena loading ya bunda, kendala lagi mohon maaf. Jadi yang pertama itu adalah semangat. Jadi bunda ini kami mengharapkan bunda semangat ilahi ta'ala, bismillah. Dengan izin Allah bunda mulai mengawali kegiatan unit bisnis. Apapun yang bunda inginkan itu bisa terlaksana. Lalu keyakinan saya diri tadi, kemudian kesabaran, lalu konsisten. Nah ini konsisten yang susah bunda. Kadang ketika kita sudah berjualan, kita melakukan hal, tiba-tiba ada kendala, kita mundur, tidak usah lah, tidak jadi. Dan itu saya rasakan juga dari awal, dari nol ada masalah, mundur lagi. Lalu kita ganti lagi unit bisnis yang lain. Ada kendala lagi, sampai beberapa kali nanti Allah berikan tes dua, ternyata bersyukur kita nanti. Nah itulah perjalanan kira-kira contoh yang fakta yang kami bisa sharing ya. Tapi untuk detailnya nanti beberapa panjangan nanti waktunya nanti apa. Jadi keempat ini sebenarnya ada lagi di bawahnya bunda yang dimiliki tapi karena kendala jaringan apa tidak keluar. Jadi 4 kuncian itu bunda kami mengharapkan bunda dapat melaksanakannya, dapat mengingatnya dan menjadikan itu suatu acuan bagi bunda agar terlaksana program yang akan kita lakukan. Lalu ini ada contoh ya sebenarnya dari kesaksian pengusaha-pengusaha yang sukses di Indonesia ataupun di luar negeri. Mereka mengungkapkan ada keinginan ketika mereka menjual produk, mereka itu merasa harus membuat produk yang kualitasnya tinggi dan kreatif. Kreatif di sini adalah kita punya pembeda uniqueness, entah itu packingnya. Contoh ini ya bunda, ini ada air mineral biasa, lalu diberikan tulisan motivasi. Jadi seolah-olah ketika kita meminum ini, kita melihat ada tulisan motivasi. Oh, UAD buat air minum ada tulisannya. Jadi terkena kita oleh dampak dari penulisan ini juga, packagingnya ini. Lalu kita lihat katakanlah ini ya, kardus ini makanan. Ini packagingnya biasa, namun kemungkinan kualitas rasanya hebat, luar biasa. Jadi ada pembedanya. Lalu yang kedua contohnya adalah kejujuran. Rasulullah juga mencontohkan perdagangan itu harus jujur. Ini harus diutamakan ya bunda,
jujur, kemudian kita mempunyai simpati, ya, kebaikan, kita berbagi seperti tadi yang Bunda yang dikatakan, kita harus memberikan kebaikan bagi orang lain. Kemudian ada pengendalian berupa kesabaran, kekuatan yang kita harus yakin ke diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa. Jadi memang butuh kesabaran yang tadi kami kemukakan ketika kita mencoba satu produk, lalu kita gagal, ada kendala. Lalu yang kedua kita coba lagi, ada kendala lagi. Lalu yang ketiga ada kendala lagi. Mungkin jalannya bukan situ ya Bunda-Bunda. Mungkin ada yang lain yang Allah sediakan untuk kita agar bisa kita bergerak, kita mencapai hasil yang paling tujuan kita. Nah ini sebenarnya tadi tanda, sorry. Nah ini udah ada Bunda. Ini adalah contoh produk yang dari awal pengusaha yang bernama Ibu Herianti ini mencoba dari sisi produk yang kecil dulu, bumbu-bumbu organik. Bunda kan senang masak ya. Iya. Bunda kan sekarang visinya itu harus bagaimana produk yang Bunda masak itu sehat, bersih ya. Apalagi kemarin kita pandemi ya, itu semuanya bersih. Lalu bungkusnya, packingnya itu dibuat seolah-olah memang steril, meskipun tidak menggunakan alat yang khusus untuk mensterilisasi ya. Tapi kan seolah-olah kita lihat beli buah aja itu diplastikin kan ya, plastik itu, pisang, jeruk itu diplastik-plastikin. Kemudian kita beli roti, bakery, cake, itu dari bungkusnya aja udah bungkusnya bungkus kerdus diplastikin lagi. Jadi seolah-olah memang membuat image bahwa produk yang Bunda buat itu memberikan manfaat kesehatan, manfaat kebersihan, dan itu sedang tren kekinian saat ini. Nah itu peluang ya Bunda. Jadi contoh di sini adalah high quality dan kreatif. Bagaimana Bunda-Bunda hebat ini nanti diberikan keterbukaan untuk bisa dapat menjual produk sesuai dengan unit bisnisnya, keinginannya, jadi agar bisa nanti menjadi pemberdayaan yang baik. Oke teman-teman. Nah, kami mengharapkan Bunda tidak sendiri-sendiri nanti, namun Bunda dikelompok-kelompokkan agar apa? Agar saling bersinergi, berkemajuan. Jadi dicontohkan dengan ilustrasi ya Bunda, ketika ada ikan hiu, maka ikan-ikan kecil itu kan dapat dimangsa dengan mudahnya ya. Nah ibarat ikan hiu ini adalah pesaing kita, kompetitor kita. Namun ketika kita sahabat Bunda-Bunda hebat ini dari sahabat yatim nanti bergerak bekerja sama dengan Najismu dan dibantu PKK Kabupaten Bantul, nanti seolah-olah menjadi suatu pemberdayaan masyarakat yang besar yang bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya. Syukur pemain-pemain lamanya ikut membantu ya bukan menjadi pesaing, karena kita bukan menjadi pesaing namun ingin bersinergi berkemajuan. Oke, tunggu. Nah ini Bunda paham ya. Jadi ketika ini slide terakhir dari kami nanti mengharapkan Bunda ada waktu lagi, kita ketemu lagi insya Allah di sesi online atau tatap muka. Nanti insya Allah kita akan berbuat yang terbaik buat model integrasi ya Bunda ya. Nanti ketika Bunda butuh pendampingan, Bunda bisa komunikasi dengan Mbak Rani. Nanti kita buat suatu dialog lagi komunikasi. Jadi mohon izin Bunda, saya menganggapkan sampai ini saja karena memang pembagian waktunya untuk nanti Bunda juga kesorean, karena ada waktu kegiatan lagi. Jadi mudah-mudahan berkah manfaat. Mohon maaf lahir batin dari saya jika ada kata yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari program Magister Manajemen FMB Muad. Semoga Bunda masih betah ya. Oke, matur nuwun Bunda. Oh ini ada door prize. Nah ini asik nih Bunda. Ini door prize dari tim ya, dari teman-teman dan dari kami.
ini caranya gimana nih? Oh, biar rame nih pendapatnya ini. Ada yang langsung mau Pak, mau Bu, mau atau gimana ya baiknya ya? Saya nggak berani matur karena bunda-bunda jauh lebih tua dari saya. Kalau saya sih jika saya kasihkan langsung aja ya Pak. Tapi yang mana nih biar adil ya? Yang datang paling awal. Oh gitu. Kan harus jujur ya. Harus jujur, harus transparan. Monggo bunda siapa yang hadir yang awal lagi? Ini ada dua. Monggo bunda, barakallah. Ada lagi mana? Tidak? Banyak. Masih banyak. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Kami haturkan kepada Pak Yunan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menjadi amalan bagi yang menyampaikan. Amin. Baik, hadirin sekalian, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Rani Dwi Hapsari, terkait tema teknik pemasaran produk di sosial media. Kepada Mbak Rani, kami persilahkan. Sambil jalan-jalan aja. Izin Pak Tony, Pak Yunan. Baik, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lenggahnya nggak usah kayak anak SD meneng, baik ya. Ngantuk mungkin Bu, sadaran boleh, lesehan boleh nih boten isen ya. Monggo sambil lidah sambil diunjuk. Ibu izin perkenalkan, saya Rani. Maaf saya nyingkuri ya. Saya Rani, mahasiswa dari MMUAD. Beliau-beliau adalah guru dan kami mengajarkan banyak hal. Dan tugas kami hari ini adalah untuk berbagi ilmu yang kami dapatkan dari beliau kepada panjenengan semua. Nah, kali ini judulnya teknik pemasaran di sosial media. Mbak, aku wis siah meneo diajari sosial media, nah kenal. Jangan salah, ibu-ibu yang pakai Facebook ada? Ada. Mana Bu? Mana Bu? Masya Allah, emak-emak sosmed ya. Yang pakai Instagram ada? Ada. Minimal yang ibu-ibu main WA, sinten ayo. Ayo yang duluan Bu. Si Mbak juga. Masya Allah. Oke. Minimal WA punya ya Bu ya? Yang kagungan sinten ibu orang sewu ngajak yang duluan. Seneng ya kalau ibu-ibu semangat gitu ya. Baik, gimana Mas Chandra, bisa? Nah, Ibu, saya tanya, di antara ibu-ibu yang sudah punya produk siapa? Ibu? Menjualkan. Oh, dapur instan. Ada lagi? Kalau menjualkan barang. Boleh. Ibu jualin apa? Onlinean, jadi bumbu-bumbu, buah. Oke. Terus sayur. Palu gada ya? Iya. Apa lu mau gua ada gitu ya? Ibu? Wedang jahe instan, Ibu? Gonta ganti, kok gonta ganti terus pun Ibu? Oke. Oh, belum kenal kemarin kalau gitu pesan maafnya ke Ibu ya. Ya besok kita kenalan lagi. Ada lagi yang punya produk atau jualan apa Bu? Ibu? Dalam? Sempol ayam. Apa lagi tadi? Saya tanya sekarang. Ibu jualannya di mana? Saya lewat grup-grup. Oh, lewat grup-grup. Grupnya banyak ya. Sekarang saya tanya. Status. Bu, kalau kita mau berbisnis, kita mau jualan, itu kita harus nunggu punya toko, punya kios nggak Bu? Nah. Kenapa Bu? Nanti Masih betul-betulan, ya? Oke. modalnya besar. Iya, modalnya besar. Ibu-ibu itu sekarang punya toko. Tokonya di mana Bu? HP. Coba HP-nya diangkat semua, Oke. Ibu kalau jualan di WA, Ibu caranya gimana? Pasang story. Itu mahir, saya paling suka kayak gini.
sekarang saya tanya, Ibu kalau posting sesuatu di WA, pasang story, yang nonton berapa Bu? Cuma terbatas. Yang nonton paling banyak berapa? Yang punya nomor 50. Ibu mau nggak? Ibu tahu nggak kenapa kok yang nonton sedikit? 50 itu pasti beli nggak Bu? Ibu tahu nggak kenapa kok yang nonton sedikit? Sebenarnya sedikit. Kenapa Bu? Karena kebanyakan dari kita itu pelit, gaya, aleman, ya, nggak mau nyimpen nomornya teman-temannya, betul? Iya. Kalau ibu-ibu mau buka toko di handphone minimal dari WA, ya, saran saya sekarang kalau ketemu orang kenalan minta nomor HP, setuju? Iya Bu, kalau ibu mau laris, ya, kalau ibu mau laris kontaknya dibanyakin, karena ibu-ibu kalau main Instagram apa gitu kan, kita ketinggalan ya. Satu-satunya jalan yang bisa ibu-ibu tempuh hanyalah lewat WA. Betul? Caranya perbanyak kontak handphone Bu. Ya. Ketemu orang, ada yang nanya nih, misal ibu lenggah di bank lagi ngantri. Ada mbak-mbak nanya, Bu, ini nomor HP nih. Kira-kira dicarasin diganti boten Bu? Oh, baik banget ya. Kebanyakan kita takut, enggak nomor kan rahasia. Oh. Ya kalau nomor kontaknya sedikit, gimana ibu-ibu yang nonton banyak, gitu kan? Kalau nomor ibu-ibu semakin banyak nomor kontaknya, yang nonton semakin banyak, maka nanti insya Allah dagangannya semakin laris. Terus Mbak udah posting, tapi kok nggak laku ya? Tahu nggak Bu kesalahannya? Jadi kalau udah masalah gitu les bubar ya. Ibu, kenapa kita sudah sering posting, tapi kok ternyata yang beli masih sedikit? Oke, sudah terjawab. Kontennya menjemukan. Apalagi Bu? Monoton. Apalagi Bu? Harganya. Udah tahu jawabannya, tapi kenapa masih dilakukan? Oke. Gue konsolnya posting spray, melu-melu posting spray, gitu kan? Terus gambarnya sama, kalimatnya sama, ya. Ibu, kapan jualan yang paling pas? Waktu berjualan paling tepat itu kapan Bu? Oke. Biasa. Pak kasih door prize minuman keras. Ini produk saya Bu. Oh, sambil jalan ya Pak ya. Bu, promosi. Ini jangan dikasih lihat ke anak-anak ya. Ini untuk membersihkan kerak kamar mandi. Kan paling males tuh ibu-ibu ya gosok gitu. Nanti kecantikan ibu yang rontok. Jadi pakai ini, tuang dikit, kuas, langsung bilas, keraknya hembas. Oke? Oke, titip ya Bu. Semoga bermanfaat. Ini saya maksud tadi itu adalah menjual tanpa menjuali. Gak tahu kan? Jadi sekedar menginfokan. Tugas penjual itu bukan menjuali Bu. Tugas penjual itu jangan kemudian WA ke teman ngebom gambar, kemudian seket gambar di WA ke teman. Itu yang terjadi bukan jenengan ditumbasi Bu, tapi jenengan diblokir ya. Orang itu paling nggak suka dijualin, diborong dong, ditumbasi dong, dilarisi dong. Jenengan kali konser di bateknya Bu, risi boleh. Ya. Kapan penjualan yang paling tepat? Adalah bukan tentang pagi, bukan tentang siang, bukan tentang jam, tetapi penjualan yang paling tepat itu kapan? Adalah saat konsumen kita butuh produk kita. Nah, bagus pertanyaannya. Ngepaske pripun kalau pembeli kita belum butuh produk kita, pripun katakan Bu? Tugas kita sebagai penjual satu, bagaimana membuat mereka itu merasa butuh Bu. Iya Bu, kadang udah pas lagi, Bapak lagi baik. Ibu maaf ya, hanya sekedar emas batangan ya. Ibu ini hanya emas batangan, maaf ya Bu ya. Oke.
Jadi penjualan itu waktunya kapan? Saat konsumen butuh produk kita. Loh, nek mereka nggak butuh gimana? Tugas kita sebagai penjual bagaimana membuat mereka merasa butuh. Nah, ini kuncinya, Bu. Jadi kalau posting produk, jangan yang diposting jangan produknya. Loh, gimana, Mbak? Yang diposting adalah bagaimana supaya mereka itu penasaran sama produk kita. Mas Chandra boleh dibantu yang gambar. Saya melompat slide ya. Yang gambar gudeg. Oh, sebentar. Bu, kalau sebentar jangan ditayangin dulu. Kalau jenengan mau tumbas gudeg, yang dibayangkan gudeg itu apa? Gurih, manisnya, apanya? Kelendinya, apa lagi, Bu? Kreceknya. Oke, boleh ditayangkan gambarnya, Mas. Harganya nggak dibayangkan. Oh, boleh seberapa? Boleh. Coba yang gambar gudeg. Jadi kalau gudeg Mbok Jila, yang diposting jangan gambarnya Mbak Jila. Ada toh? Ada. Gudeg Mbok Jila, sing diposting gambarnya Mbak Jila. Kalau orang sudah kenal Mbak Jila, oke, ya kan? Wah, Mbak Jila gitu tuh gudeg. Tapi orang yang nggak kenal Mbak Jila, dengan pasang story gambarnya Mbak Jila ngoten niku pripun? Gak ada yang beli. Iki ngopo gambar wong tua diposting gitu kan? Yang diposting gambar gudeg. Jangan sekali-kali bilang, aku dodol gudeg dilarisi. Koncone ajeng tumbas kok lagi ra butuh, tapi nek ora tumbas kok doyak-doyak, ya. Akhirnya justru pertemanannya jadi agak renggang gara-gara dijuali terus. Tapi coba, Ibu hanya sederhana aja, posting gambar gudeg, tulis dengan kalimat di bawahnya, ya Allah, esok-esok sarapan ini ketok enak banget ya. Ya kan? Ya kan, Bu? Wah, endoke. Wah, arei ngelendi. Ya, jadi gimana, Bu, supaya orang yang melihat story kita, melihat postingan kita itu kok jadi pingin ya? Betul. Mbak Yu nih mulai muda tentundi. Ya, ini Mbak Jila putih. Oh, RT sebelah. Oh, nek jenengan ngersake mengke tak kirim, gitu kan? Atau niku lho tumbas niki kula ndamel. Gitu. Saya pernah usaha ayam bacem, Pak. Teman-teman saya tahu kalau saya nggak bisa masak. Ya, teman-teman saya tahu kalau saya nggak bisa masak. Kula niku godhog wedang nek mboten gosong kasinen. Siapa niku niku Pak Abdul nih. Godhog wedang ora gosong kasinen, gitu nggih. Gitu ya. Nah, saya jual ayam bacem kalimatnya gini. Besok Kamis, ibu mertua saya yang jago masak mau masak ayam bacem. Teman-teman yang mau dimasak, dibantu dimasakin sekalian, yuk 10 orang aja. Itu jadi kalau nanti yang mau dibuatin, yang mau dibacem gitu. Terus yang tak posting apa gambarnya ngelendi, ngerti kan loh, gitu ya. Gitu ya. Tunjukkan manfaatnya, bukan orangnya. Nah, kalau jenengan delok ke postingan salon, sing dibayangke lepinu dipijeti, gimana Bu? Iya. Dinyet-nyet gitu. Yang diposting gambar manfaatnya, Bu. Jangan kalau misal jenengan mau usaha salon, yang diposting jangan gambar kapsternya. Terus lagi posting kalau untuk kemayu gitu jangan ya. Ya. Kalau jenengan nanti tendalem pasang banner, pasang spanduk, yang dipasang akun fotonya sing duwe. Paling nek wong liwat mboten ngerti iki sampe lu gitu kan. Tapi postinglah gambar manfaatnya. Lek nyet-nyet gitu ya. Gitu. Oke, ini teknik pasang gambar. Nanti Mas Chandra itu akan ngajarin gimana teknik memfoto produknya. Oke? Oke, nanti kita banyak praktek, pakai HP-nya dipakai, dimanfaatkan biar nanti bisa untuk foto produk. Gitu ya? Karena memfoto produk ini juga penting, Bu. Sekarang saya tanya, Bu, kalau misalnya jenengan jualan produk, terus temennya ada yang bilang,
Berapa harganya? Dijawab harganya, kok larang? Kok larang? Terus akhirnya mutong buatan si beli, kira-kira sakitnya di mana, Bu? Ibu, kalau ditanya harga jangan langsung jawab. Oh, pripun gitu kan? Mbak dia penasaran betul. Ditanya dulu masalahnya. Saya kasih contoh ya. Ketika saya jualan pembersih kamar mandi, saya postingnya, coba Mas Chandra next. Nah, yang saya posting gambarnya, Bu, bukan produknya. Gambar sebelum dan sesudah. Jijiki Mbak Egi gitu kan. Ya sekarang saya lagi makan gitu Pak Yonan, lagi makan tiba-tiba kelunting pembeli saya kasih testimoni gambar close up kayak gitu biasa banget. Gitu malah selera gitu. Tapi saya senang sekarang ya. Dulu iso lakon mulak-mulak tenang, tapi sekarang senang kalau dapat testimoni. Yang diposting sebelum dan sesudah. Ketika posting sebelum, kalimatnya cuma gini, ya Allah terus koyong ini kok amel banget. Cuma gitu aja. Kan kocoknya kayak tahta Bu. Nah terus foto selanjutnya, alhamdulillah jebule cuma dipuas bisa simsalabim kayak gitu. Orang penasaran, Mbak, kuwi nganggo apa? Bu, pastikan orang yang ngechat atau komentar pesan panjenengan atau postingan panjenengan itu saya bilang 80%-nya pasti dia punya masalah atau dia pengen produk yang Anda posting. Cuma masalahnya Bu, kita bisa nggak ngoyak mereka supaya mereka beli, gitu kan? Nah, kalau mereka ada yang nanya, Mbak, kuwi nganggo apa? Regane piro? Nggak langsung saya jawab harga Bu. Saya tanya lagi, jenengan punya masalah kerak Po? Gitu kan? Kenapa? Karena orang yang sudah komen, sudah nanya, itu pasti dia punya masalah. Saya pastikan dia 90% dia punya masalah. Dia jawab iya. Oh iya loh, selama ini pakai produk apa? Tanya balik, ya balik. Terus kalau dia nanya, regane piro Mbak? Saya akan jawab, sebelum dia komentar kok mahal, saya jawab dulu ya. Tapi iki larang nih. Oh ya bagus ya ta. Tapi ngapunten Bu, niki awes dibandingkan produk yang ada di pasaran. Tapi, nah ada tapinya Bu. Tapi ini irit kok Bu, gitu kan? Tapi ini irit bisa dipakai sekian bulan. Jenengan nggak perlu capek, jenengan nggak perlu saya, gitu kan? Ini bisa simsalabim contohnya kayak gitu. Jenengan jual gudeg nih Bu. Bu, sinten Pak Sewu? Bu Siti. Bu Siti niku gudegnya ketoke ecel. Lah jenengan kersa apa? Jenengan dahar dereng. Kayak gitu ya, Bu. Iya, ketoke enak nggih. Pinten niku regane? Wah, niki nuwun sewu nih lagi awes ini nggih ngertos piyambak ayame kampung. Gitu kan, Bu? Ndoke bebek. Jadi ketika kita bilang mahal, tunjukkan nilai yang kita punya, Bu. Jangan takut di komen mahal, oke? Karena customer itu sebenarnya nggak mikir harga kok Bu, nek tahu kualitasnya. Kenapa konsumen nanya harga? Kenapa mereka protes soal harga? Karena mereka belum tahu kualitasnya, oke? Ada yang mau diskusi yuk? Yuk, biar nggak ngantuk, mengheningkan si tadi. Apalagi ada yang mau nanya? Boleh, monggo Ibu. Bu, bagaimana cara mengatasi diri kita di saat kita jenuh? Misalnya kemarin laris, terus posting jadi menurun omsetnya gitu. Menurun omsetnya itu karena kita males posting Bu. Jadi saya sudah pastikan, saya sendiri ya, ini sejauh yang saya jalani. Kalau saya lagi males posting, saya lama nggak posting, itu pasti omsetnya turun Bu. Ya. Jadi tugas pembeli itu bukan menjuali, tapi hanya menceritakan ke orang-orang bahwa kita itu punya produk yang bisa membantu masalah mereka. Jadi kalau misalnya, kok omsetnya turun ya, kok udah pada nggak beli ya, coba kita kreasikan, bikin konten yang lain Bu. Dengan produk yang sama, kita bikin konten yang lain. Jadi kalau moto ini, kalau kemarin dari atas, besok ya mau samping, kayak gitu loh. Atau kemarin gambar kamar mandinya itu terus dia diposting, besok ganti
konten yang lain kayak gitu. Oke? Cari narasi yang lain, kalimat yang lain, cari konten yang lain. Nanti Mas Chandra yang cerita nih tentang gimana bikin konten. Gitu? Ya, makasih. Oh, udah dikode banget. Tengok gitu. Waduh, ngomongin jualan sebenarnya banyak Bu yang bisa kita kupas. Seperti cerita Pak Yunan tadi, Ibu pinginnya sekarang selesai aja atau besok ada lagi gitu Bu? Iya Pak Yunan gitu ya. Tapi kalau via online ibu-ibu kira-kira berkenan? Oke. Nobar. Ibu, ini kuning-kuning pasti dari Mbak Maulid Pulau. Bolanya Mbak Dati. Oke, besok minta Mbak Dati difasilitasi, kita suara ke sana deh. Gitu ya. Mbak Dati siapnya senangke. Mbak Dati itu ngastornya di dinas sosial. Beliau paling heboh kalau ngurusin anak yatim, gitu ya. Oke, lain waktu nanti kita sambung lagi. Ini hanya sekilas. Coba nanti ibu-ibu dari hal sederhana ini satu PM-nya, perbanyak nomor kontak handphone dulu, oke? Perbanyak nomor kontak handphone, ketemu orang, kenalan, assalamualaikum, dalam pundi. Wah, sakit yo nomor HP nih, Bu. Bila suatu saat kalau kita bisa bersilaturahmi lagi, mau pilih dengan bertukar nomor handphone bisa menjadi sarana untuk silaturahmi, mendatangkan rezeki yang lain kayak gitu. Ya, tapi pesan saya satu, jangan sekali-kali kita menjuali orang dengan ngebom WA, japri dengan ngasih gambar yang banyak, gitu ya? Mungkin tidak nomor dunia belum. Sekarang saya tanya, di antara ibu-ibu yang nomor kontaknya paling banyak siapa? Saya sama si hadiah. Ya, yang paling banyak satu hadiah lagi. Grupnya yang banyak. Paling banyak berapa? Caranya, oke. Buka WA, ya, buka WA. Terus paling pojok kiri, kanan bawah ini ada kotak. Diklik. Jumlah berapa itu? Yang itu masuk kan? Pakai dulu ya. Itu ada Bu, yang mana tulisannya paling atas. Yuk, berapa? Di paling atas. Terus pojok atas pokoknya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada tulisannya. Nggak ada. Nggak muncul. Nggak muncul Bu. Ini nggak muncul. Saya grupnya yang paling banyak. Biasanya tuh ada berapa? Ada berapa gitu. Itu kalau di Ya, 208. Itu ada tuh. itu Berapa? Ini Bu, Diam. nggak muncul sih. nggak muncul. Mungkin bisa diperbarui jadinya nggak. Kontak tuh ya. Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kan kebaca sih. Kayaknya settingan terbaru ya. Grupnya yang banyak Bun. Gimana? Grupnya yang banyak. Ada yang bisa muncul nggak jumlah kontaknya? Oke, sekarang saya tanya, Ibu posting story terakhir yang terbanyak nonton berapa? Story. Yo, Ya, story terakhir 76. 76. Ada yang lebih? Berapa? Story 76 ya. Ya, 76. 147 ada yang lebih? Oh, enggak. Ibunya belum buat status. Tinggi 147. Ada yang lebih? 147 tertinggi ada yang lebih? Berapa? 264 ada yang lebih? Ada yang lebih? Dari masih 147 tadi tertinggi. Ada yang lebih? 77.
Punya saya 479. Ada yang lebih? Siapa? 147 ada yang lebih? Eksis ya. Oke, tuh, masa ibu 2? Yang belum dapat tadi. Iya, dua. Saya punya grup itu. Saya admin grup. Apa masakin? Belum tahu ya. Oke. Ini untuk bersih-bersih masjid. Tim bersih masjid. Kontak tertinggi tadi belum ada ya? 3 kontak grup saya. Saya admin, kayaknya itu settingan terbaru ya. Punya saya 4102. Jenenge full ya. Jadi jenengan nek mau full itu perbannya nomor kontak. Terus sedikit saya tambahkan sebelum saya posting story waktu yang timing yang paling pas tadi betul sebelum jam 6 pagi. Terus jam makan siang dan malam bakdo Isa di luar jam ikatan cinta. Betul ya. Oke. Sebelum jam 6 pagi, jam makan siang dan bakdo Isa sampai sebelum jam 9-10 malam, ya. Lagi makanya bangun pagi paling pagi banget itu Bu. Jadi biasanya bangun pagi yang dipegang handphone apa cari suami Bu? Oh iya deh. Maaf lahir batin. Aduh maaf lahir batin. Masak nasi. Kalau pas sebelum jam 6 pagi itu silakan posting. Kenapa? Karena itu jam-jam orang paling banyak nonton buka handphone. Oke? Jadi kalau dengan posting jam 9, jam 10, jam 8, 9, 10 itu orang semua pas ribet-ribetnya. Yang di kantor kerja, yang di rumah masak, ubah-ubah, asal-asal gitu kan Bu. Gitu ya. Oke, untuk diskusi selanjutnya nanti kita di lain waktu. Semoga kita diberi umur panjang, bisa silaturahmi kembali. Semoga sih pengen besok ketika Ibu ketemu saya udah cerita Mbak, datangan gue payu ini kegagalan. Gitu. Boleh dicatat nomor saya Bu, nanti kita silaturahmi lagi. Oh, langsung disimpan di nomor HP aja Bu, jangan ditulis. Oh nggak bisa. 0877 393 48 4 Z 0877 393 48884. Ditulis Rani, sahabat yatim Himatu Bantul. Ya, nanti ibunya mobilnya kelihatan atur yang sangat punten. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada lebihnya tolong dikembalikan. Jalur susu busuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rani untuk masukannya dan tipsnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menuju ke sesi atau ke materi selanjutnya. Di sesi kali ini, materi akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Chandra. Di samping materi, Mas Chandra juga akan mengajak para peserta untuk langsung praktek bagaimana membuat konten kreatif menggunakan handphone. Kami juga sudah siapkan beberapa sampel produk untuk nanti bisa dijadikan objek praktek. Kepada Mas Chandra, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nifa. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ngantuk ibu-ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur walladzi qad hamalana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul siang hari ini tentunya dengan keadaan sehat semua ibu.
tadi kita udah belajar dari Pak Yunan gimana cara kita untuk mempunyai minat untuk membuat sebuah usaha. Bahkan tadi riset-risetnya baik riset pribadi sampai dengan riset-riset di Indonesia itu seperti apa, jenjang usaha itu seperti apa. Nah, kalau barusan kita diajarin Mbak Rani gimana caranya berjualan, gimana cara interaksi kepada konsumen. Nah, lanjutannya gimana cara kita merangkul konsumen dengan konten-konten yang kreatif. Tentunya menggunakan handphone. Next, Mbak Rani. Nah, tantangannya itu apa aja ketika kita pengen bikin konten yang menarik. Misal, yang pertama, Bu, kok fotonya jelek, kok gambarnya bulat ya, gitu kan? Kadang-kadang ada yang nanya kayak gitu. Misalnya ada yang upload spray, kok spraynya itu motifnya kayak gitu ya? Itu motifnya atau fotonya? Kadang-kadang kayak gitu. Sedangkan kita tuh pengen foto yang bagus, naik tuku kamera mahal. Terus belajar motret males, terus susah, terus nggak punya bakat untuk moto-moto. Jadinya kita cuma bisa dapat foto yang udah ada, sehingga foto-fotonya itu aja. Misalnya dari ibu terus punya teman, jadi sama fotonya sama, produknya sama. Jadi bosenin, tadi udah Mbak Rani singgung ya. Jadi kita itu customer kita atau konsumen kita atau audiens kita baik di WhatsApp ataupun di platform-platform yang lain itu merasa bosan dan jenuh. Nah, terus kok ini aja udah jalan, itu efek males ya. Jadinya aku posting ini yang mau kok, banyak yang mau, kenapa harus yang bagus-bagus? Nah, jawabannya smartphone itu bisa apa? Yang pertama kita harus punya HP udah punya semua ya ibu-ibu ya? Udah bisa nerima gambar. Nah, kalau gambar udah bisa diterima, berarti bisa ngirim gambar. Kalau bisa ngirim gambar, berarti bisa menghasilkan gambar. Nah, itu udah pasti. Kalau zaman dulu kan HP cuma pinit gitu kan? Cuma bisa SMS, maka ngirim juga hanya bisa SMS. Kalau sekarang udah bisa terima gambar, otomatis sudah bisa menghasilkan gambar. Lanjut. Nah, trik yang pertama, ketika kita pengen foto sebuah produk, boleh dicatat, boleh ya. Yang pertama itu pencahayaan, namanya fotografi. Dulu kita diajarin fotosintesis. Foto itu adalah cahaya. Jadi gambar yang enak itu memang gambar yang cahayanya terang dan jelas. Contohnya kayak yang digambar. Next, Mbak. Nah, terus kenapa pencahayaan jadi paling penting sih gitu? Nah, yang jadi masalah utama ketika warnanya terlalu biru atau terlalu kuning, itu kan menjadi masalah ya. Apalagi kita ingin menjual produk, misal kita menjual kerudungnya warnanya kuning, sedangkan kita lagi moto ada cahaya kena atap warna hijau. Jadi kuningnya itu kuning agak kehijauan. Begitu disamperin, loh kok beda warnanya? Loh kok ini warnanya nggak sama? Nah, itu efek dari ketika kita motret tidak memikirkan cahaya. Jadi kadang-kadang kan ibu kan pasti gitu ya, apalagi kalau kerudung itu kan beda sedikit aja nggak jadi pakai, ya toh Bu. Baju beda warna sedikit udah malas pakai. Jadi ketika kita beli atau ketika kita jual itu warna harus sama. Makanya kadang-kadang setiap jualan online ada tulisan 90% kemiripan warna sama dengan produk. Nah, itu karena diakibatkan oleh distraksi dari si kamera. Kadang kan kamera nampak cahayanya seperti apa? Ada yang terang, ada yang Nah, terus kita harus utamakan produknya. Jadi kalau kita jualan produk misalnya cincin, ya kita fokus foto cincinnya, bukan pernak-perniknya, apalagi cincinnya dipakai di mana, yang kelihatan malah orangnya bukan cincinnya.
Ya kan Bu, misalnya fotonya begini, yang kelihatan orangnya bukan cincinnya, kan nggak jadi. Nah terus ini, kira-kira nih kalau ada foto kayak gini, ibu lebih senang yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Misal mau beli gelas, yang kiri. Kenapa? Udah pasti gelas ya. Kalau yang kanan ini mau pamer pisau, jualan pisau, jualan daging, jualan makanan, apa jualan mejanya? Berarti yang sebelah kiri. Nah terus dari foto itu kita itu harus tahu skala produknya. Misalnya ibu jualan dompet, dompetnya itu nanti ibu jejelin sama uang koin misalnya atau uang kertas. Jadi bisa ngira-ngira, si pembeli itu bisa ngira-ngira, oh dompetnya gedenya sama ini, dompetnya enak misalnya, atau oh dompetnya gedenya segini, tasku muat untuk bawa dompet, misalnya seperti itu. Jadi harus ada perbandingan antara produk satu dengan produk lainnya. Nah untuk tekniknya sendiri ini bisa opsional ya. Jadi kalau kita pasti tahu ya Bu ya. Nanti kita praktek juga. Nanti dibuat kelompok aja yang barang ini. Kita praktek nanti. Jadi kalau misalnya kita mau moto gini, terus kelihatan burek, itu kan kelihatan ya. Kita otomatis nalurinya ngebersihin. Itu udah pasti. Terus yang kedua, kalau takutnya Bu naik moto gini, goyang, bukan gini ya Bu, tapi gini ya. Itu biar nggak goyang itu alangkah baiknya kita pakai tripod. Tapi daripada ribet-ribet, HP-nya taruh di sini, di foto produknya. Itu bisa lebih hemat. Yang penting kita nggak goyang pas moto, karena pasti gambarnya jadinya berantakan, dia ngeblur. Nah terus kalau misalnya foto, misal si produknya ini jangan di zoom gini tuh jangan, karena akan jadi pecah resolusinya. Jadi kita aja yang ngedeket, kan dia nggak ngapa-ngapain. Jadi kita ngedeket aja, kecuali ibu jualannya ular ya kan, kecuali atau macan. Nah itu mungkin di zoom aja malah nggak apa-apa Bu. Nah itu jadi kita yang mendekat dengan sesuai kebutuhan produk yang kita foto. Yang selanjutnya, kalau foto produk jangan pakai flash. Satu, bayangannya jadi ada. Yang kedua, warnanya jadi kuning fotonya. Apalagi produk ya, makanan, minuman. Makanya paling enak ketika kita pengen moto produk, itu cari tempat yang paling terang atau cari tempat yang cahayanya itu secara langsung, misal di bawah lampu aja sekalian. Atau kalau misalnya di sini ada cahaya matahari, ini kalau kita buka sedikit di sini bisa buat foto, itu udah enak. Jadi nggak harus pakai flash. Jadi kita nggak usah repot-repot jebret-jebret, itu pasti nanti gambarnya juga kurang bagus. Nah ini kalau misalnya ibu-ibu niat banget ya bikin box untuk khusus foto, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya persamaan box foto itu ketika atapnya putih, terus temboknya putih. Jadi kita motonya ada di bagian-bagian yang putih untuk dapat cahaya. Karena warna putih itu memantulkan cahaya. Jadi meratakan cahaya-cahaya lampu atau cahaya-cahaya alami seperti matahari. Terus kalau misalnya pengen punya background, kalau misalnya nggak ada background yang real, misal pakai spray juga bisa kok Bu. Spray diberdiriin, digantungin gitu di di tiang, nanti bisa buat jadi background. Atau paling keren kayak gini. Tapi kalau ini kan harus punya laptop ya Bu ya. Kalau pakai wallpaper Google itu kan harus punya laptop. Itu nanti malah boros-borosin. Itu bisa pakai kertas warna-warni. Itu yang di fotokopian 3.000-an, itu juga bisa. Terus kalau kameranya udah canggih, nanti ada banyak fitur-fitur lanjutannya. Nah karena kenapa? Kita harus mementingkan kualitas produk kita, karena packaging utama itu adalah foto produk kita sendiri. Kan nggak mungkin kan kita menjual produknya orang lain.
nggak mungkin kan Bu, apalagi produknya pesaing. Nah ini adalah contoh yang tadi ya, yang tadi. Jadi harus detail dan jeli misalnya kayak gitu. Ya terima kasih. Nah habis ini kita akan praktek, kita buat kelompok-kelompok aja ya Bu. Barangnya boleh dibantu. Oh sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Nanti ada door prize, masih ada door prize.